Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Bagus Ilyas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Langsung saja masuki materi, yaitu pertama, tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, yaitu kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsa. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Desain dan pengembangan sistem dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Selanjutnya, kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya. Bisa disebut dengan peserta didik. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Selanjutnya ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana pembelajarannya. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid atau alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang sudah seharusnya diukur. Selanjutnya ada perbandingan dari kemampuan dan kompetensi. Yang pertama, kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian, sedangkan kompetensi membuat proposal penelitian yang baik. Yang kedua, jika kemampuan cara menulis laporan penelitian, kompetensi membuat laporan penelitian yang baik. Ketiga, kemampuan menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik, menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Kompetensi berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Kelima, kemampuan menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Kompetensi bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Selanjutnya ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap, yaitu pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajarannya. Hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator
perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik, sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan, laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyedia ruangan pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidikan dapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Sekian penjelasan materi pada pertemuan ke-13 ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.